Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede Rahayu, SOS FPD, selaku dosen etika profesi, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami insya Allah akan memberikan materi mengenai cyber stalking, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama F. Hermawan, kemudian Karisman, saya sendiri, dan juga Herul Herdiana. Di sini untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next, F. Yang pertama, pengertian dari cyber stalking itu sendiri. Sebenarnya cyber stalking itu masih berhubungan dengan cybercrime ya. Cuma cyber stalking itu lebih ke arah penggunaan internet atau elektronik, di mana untuk melecehkan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi. Cyber stalking dapat mencakup melecehkan, mengancam, spamming berlebihan, live chat, dan pelecehan, atau yang dikenal sebagai chatting. Pesan yang tidak pantas pada papan pesan ataupun buku temu online. Kemudian virus berbahaya elektronik yang dikirim. XF. Faktor penyebab tindak cyber stalking. Yang pertama, terlalu mudah mengungkap informasi pribadi. Seperti yang terjadi pada para remaja sekarang yang suka seenaknya mengumbar informasi secara seenaknya. Seperti mengumbar nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, kemudian nama sekolah, kegiatan pribadi, bahkan sampai perasaan dan hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Bahkan juga memajang foto dan video secara sembarangan. Sehingga karena kebiasaan tersebut, para remaja berada pada posisi yang berisiko lebih tinggi terkena cyber stalking. Kemudian yang kedua, adanya tekanan sosial. Kita contohkan lagi pada anak remaja sekarang, di mana anak remaja merupakan sosok anak yang masih dalam tahap perkembangan dan sedang mencari jati diri, di mana emosinya itu belum stabil dan mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Sehingga jika ada tekanan sosial dari temannya di dunia nyata, dia akan mencari pelariannya ke internet saat ini seperti pribadi lainnya. Padahal di kemudian hari hubungan mereka justru bisa saja menjadi musuh. Dan yang ketiga, kurangnya tidak peduli dan untuk bercerita ini itu kepada orang tuanya, sehingga anak akan mencari perhatian dan pelarian untuk curhat dengan teman barunya. Izin bertanya secara spesifik bagaimana aktivitas dari cyber stalking. Kalau menurut saya, aktivitas dari cyber stalking itu seperti seperti spamming gitu, spamming di media sosial gitu. Bisa juga sih ada teror-teror email yang tidak diinginkan gitu kepada email kita. Mungkin begitu. Gimana, Ian? Iya. Oh, jadi hanya menyepam saja gitu. Orang gitu. Iya, kalau menurut saya gitu. Tidak ada aktivitas lainnya gitu. Jadi cyber stalking ini memang aktivitasnya itu hanya untuk izin menambahkan boleh. Tapi nanti setelah kelompok 3 menjawab. Gimana ya? Kalau belum cukup ada yang mau menambahkan gitu? Iya. Kan soalnya tadi dari pengertian cyber stalking kan lebih spesifik gitu kan kejahatannya gitu. Ya.
Silakan dijawab dulu ya, nanti ditambahkan. Gimana ya? Agak belum paham. Tadi kan dilihat dari pengertiannya dan juga tadi kan disebutkan bahwasanya tuh cyber stalking itu kan apa ya, penggunaan internet gitu, aku kayak belum spesifik gitu kan. Jadi pengen tahu gitu kan aktivitas sebenarnya dari cyber stalking dari pelakunya atau pelaku cyber stalking. Iya mungkin kalau aktivitas dari kegiatannya di sehari-hari gitu seperti stalking media orang lain gitu, media sosial orang lain, spamming gitu. Kalau di aktivitas sehari-hari gitu. Izin menambahkan aja boleh ya? Oke, Terus silakan. ini teh dikonfirmasi dulu, bapaknya nggak ada ya? Atau di saya error? Oh iya, Kak. Mungkin karena jaringan Lainnya juga keluar. ya nggak apa-apa lah. Sambil dijawab ya. Jaringan aku tapi Ya ini teh gawalannya. Ini kan tadi itu kan bentuk spesifik dari tindakan cyber stalking ya. Permasalahan ini kan muncul ya, atau akun samaran gitu dengan identitas yang sengaja disamarkan gitu. Dan biasanya akun sosial media tersebut kita gunakan untuk mengikuti seseorang, bisa jadi. Terus itu kan itu inti dari stalking itu kan. Stalking itu kan diambil dari kata stalk ya, yang artinya mengikuti gitu. Tetapi tindakan itu kenapa dikategorikan sebagai kejahatan? Karena tindakannya itu tidak hanya mengikuti gitu. Di sana bisa jadi ada kegiatan atau tindakan seperti melecehkan orang lain gitu, mencemarkan nama baik atau menyebarkan konten-konten yang berbau negatif. Di sana juga bisa aja terjadi pelanggaran unsur kesusilaan gitu. Bisa juga terjadi perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik yang seperti tadi saya paparkan gitu. Jadi selama kalau misalkan sosial media itu kan ya, stalking itu hal yang biasa gitu. Dengan seseorang membuat akun media sosial, dengan seseorang berinteraksi di media sosial, dia itu secara tidak langsung sudah menjadi stalker. Baik itu dengan seorang yang diidolakannya, misalkan di sini ada yang mengidolakan aktor ataupun ya tokoh-tokoh terkenal lainnya gitu. Dia kan dipastikan bahwa dia itu pasti men-stalker akun sosial medianya gitu. Itu menjadi hal yang wajar gitu, hal yang lazim ketika dia hanya mengikuti gitu, tanpa diikuti dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti yang tadi lagi katakan gitu, seperti mencemar nama baik. Misalkan kita men-stalker akun seseorang, terus kita tahu dia baru mengunjungi tempat ini, terus kita datangi, kita ikuti orangnya gitu. Terus di lain waktu dia juga mengupload suatu foto, terus men-tag lokasinya, terus kita datangi lagi, dan si korban itu yang diikutinya itu merasa terancam dan terganggu gitu. Itu yang namanya cyber, itu yang namanya dikategorikan sebagai kejahatan gitu ya. Kalau misalkan untuk rincinya sih terus diulang-ulang pencemaran nama baik, itu yang utamanya. Kalau misalkan yang tindakan yang dilakukan oleh stalker itu tidak melanggar privasi atau melanggar hukum, itu ya fine, suatu hal yang wajar gitu. Itu mungkin dari Regima. Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan. Sok gimana ya? Jadi lingkupnya hanya di sosial media dong dari cyber stalking ini. Kalau misalkan untuk awal mula terjadinya cyber kan dunia maya ya, pasti dari media gitu. Cuman tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan itu bisa dilakukan baik secara nyata juga, seperti yang tadi kan kita misalkan sedang berada di sini, terus kita tag posisi kita di akun sosial media, si stalker itu langsung mengikuti gitu ke lokasi, terus dia bisa saja melakukan hal-hal yang merupakan tindak kejahatan seperti adanya pelecehan seksual ataupun hal-hal lainnya gitu. Itu bisa dalam bentuk kejahatan juga gitu ya. Iya, berarti aktivitasnya hanya di sosial media aja gitu. Enggak, kalau enggak selalu di sosial media gitu. Cuma diawalinya oleh sosial media gitu. Berarti ada di lain juga? Ada kan, kalau misalkan kita berbicara tentang materi ini kan ada dunia maya dan dunia nyata ya gitu. ada sosial media. Cyber. Ya, nah gini ya, masalah cyber ini. Kenapa masalah ini tuh dikategorikan sebagai cyber ya? Karena berawal mula dari teknologi gitu. Karena berawal mula dari yang namanya sosial media gitu. Nah, modusnya itu selalu muncul di sosial media, meskipun nanti tindakan kejahatan yang timbul itu bisa saja terjadi di dunia nyatanya gitu ya. Nah, yang pertama kan gini, ketika kita mau mencemarkan nama baik orang lain, melakukan pelecehan terhadap orang lain gitu kan, kita harus mengetahui dulu kan informasi mengenai orang yang diincarnya gitu. Nah, pengincaran tersebut dilakukan di sosial media seperti itu. Nah, jadi kejahatan yang dihasilkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya atau sosial media tetap berawalnya itu dari sosial medianya gitu. Faktor terpentingnya itu kenapa dikatakan cyber, karena berunsur dari sosial media atau dunia mayanya itu sendiri gitu ya. Tidak selalu sosial media sih, tapi dunia maya gitu. Contohnya apa?
contoh lain selain sosial media? Gimana gitu? Kalau misalkan stalker ya, stalker itu biasanya di sosial media karena sosial media itu penuh dengan data dan informasi pribadi gitu. Bisa, kalau misalkan niatnya stalker atau dengan niatan kejahatan yang lebih luas, bisa juga dengan menggunakan hack ke akun pribadi atau ke perangkat-perangkat pribadi gitu. Jadi bisa masih berbaur dengan teknologi, tetapi apa tuh kalau misalkan di luar sosial media yang mengandung unsur informasi pribadi? Iya, apa sok kan tadi katanya bukan hanya di sosial media aja. Coba berikan contoh. Mendarat tuh. Ribet kalau ya. Maksud lagi sosial media itu kan tidak hanya di dunia maya gitu. Kalau misalkan unsur stalking itu Kan ini cyber namanya. itu cyber, makanya unsur stalking itu biasanya berawalnya itu dari Iya. unsur yang mengandung informasi-informasi pribadi gitu. Nah kalau misalkan stalker itu kan menyangkut informasi pribadi gitu. Jadi emang lazim dan umumnya itu dilakukan di sosial media. Iya. Tetapi Iya. tindak kejahatan Iya. itu bisa juga di dunia nyata gitu. Nah jadi kalau misalkan enggak di Iya, udah ngerti. dunia nyata gitu. Iya, paham arahnya. Cuma tadi kan nanya di mana aja lingkupnya gitu. Apakah di sosial media aja atau ada lagi yang lain? Kalau misalkan ada di yang lain apa contohnya gitu. Kalau misalkan tidak ada berarti hanya di sosial media gitu kan kesimpulannya. Ya, kalau misalkan berbicara soal sosial media yang kan pasti luas ya, sosial media itu tidak hanya WhatsApp, IG dan yang lain gitu kan. Kalau misalkan aplikasi yang lain seperti Allship gitu, pokoknya nama di dunia maya gitu ya, itu kan bisa menjadi suatu hal yang mungkin terjadinya cyber stalking gitu ya. Nah kalau misalkan tindakan kejahatan nanti dilakukan dengan cara di luar lewat dari sosial media, misalkan ya lewat perangkat-perangkat pribadi, berarti kan itu melaluinya jalur hacking misalkan. Nah berarti kan itu masuknya ke cybercrime gitu, karena kan ini juga termasuk gitu, cyber stalking itu masih ruang lingkup dengan cybercrime gitu. Cuman kalau misalkan kita merincikan atau mengkategorikan atau yang tadi katanya menspesifikasikan dari stalking itu sendiri, pasti berawal dari dunia maya dan itu unsurnya itu terdapat semua di sosial media gitu. Kalau untuk yang Jadi lain, kesimpulannya gitu kan? ya kalau misalkan, iya benar gitu. Kalau misalkan untuk yang lainnya, secara Jadi kesimpulannya. ya Udah secara deh, umum kan, kasihan yang lainnya. ya secara umum akan dilakukannya di sosial media. Kalau misalkan untuk perangkat yang lain, ya pokoknya mah yang pastinya seputar dunia maya, weh. Emang apalagi sih yang bisa menyebar data pribadi selain sosial media? Iya kan nanya tadi juga lingkupnya di mana Banyak. aja kalau misalkan nggak ada di sosial media ya udah gitu kan. Ya, Tapi kalau misalkan ada selain di sosial media apa contohnya gitu kan? Pada kesimpulannya kan Iya benar-benar. cyber Soalnya lagi tadi, stalking ini teh memang benar kan lingkupnya di sosial media berarti kan? ya kalau gitu. misalkan sejauh yang kita tahu, soalnya kan tadi pertanyaannya sih spesifikasi aktivitas cyber stalkingnya gitu. Dan itu kebanyakan emang di sosial media. Gak tahu sih kalau misalkan lewat jalur yang lain mah. Cuman sejauh ini hanya sosial media gitu. Sejauh ini ya. Gak tahu di masa depan mungkin ada lewat jalur lain gitu. Telepati ya. Ya, bisa jadi. Ya. Oke. Makasih lagi. Kalau belum jelas mah bisa jalur pribadi aja. Nggak mau. Ya, sekian terima kasih, dilanjut oleh kelompok 3 lagi. Untuk pertanyaan kedua dari Nandita Amda, saya izin bertanya, ketika pelaku cyber stalking dihukum sesuai dengan hukuman, apakah ada organisasi atau hukum atau tempat perlindungan atau pengobatan bagi korban yang mengalami trauma mental setelah kejadian tersebut? Mohon penjelasannya. Tentunya ada. Yang pertama, metode terapinya yaitu kognitif behavioral terapi atau terapi kesehatan mental. Yang kedua, exposure terapi atau terapi pereda kegelisahan. Yang ketiga, eye movement desensitization and processing atau psikologi peristiwa traumatik. Yang keempat, psychological debriefing atau terapi kesehatan psikologis dan emosional. Bagaimana sudah jelas untuk pengobatan traumanya? Jadi dapat disimpulkan bahwa cyber stalking itu benar-benar sangat mengganggu terhadap aktivitas orang lain gitu. Jadi karena sama ya, cyber stalking itu berkaitannya dengan cybercrime juga gitu. Jadi untuk kita apabila ada yang
spam gitu ke kita atau ada email yang masuk dan mencurigakan, kita harus lebih berhati-hati gitu. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi ya. Kelompok berapa barusan? 3, Pak. Ya, baik, terima kasih kelompok 3. Kameranya kalau bisa semuanya on ya. Nih, baik. Tadi kita sudah dengarkan tentang cyber stalking ya. Itu adalah salah satu proses tindakan yang sering dilakukan oleh kalangan-kalangan atau memang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mereka mempunyai maksud-maksud tertentu ataupun mereka mempunyai tujuan aktivitas tertentu ya, yang mana aktivitasnya memang kadang sulit untuk dideteksi. Kenapa sulit untuk dideteksi? Karena memang dia kegiatannya yaitu hanya menguntit ya, atau membuntuti aktivitas orang lain yang ada di dunia maya saja. Nah itu ya. Sekali lagi saya minta untuk kameranya kalau bisa on ya, supaya saya bisa kita bisa saling melihat satu sama lainnya. Nah itu masih ada berapa orang? Supaya saya untuk meyakinkan ya di akhir orang-orang ini yang memang ada itu. Jadi jangan sampai di daftar hadir ada, tetapi kenyataannya tidak hadir. Nah, baik. Suara saya terdengar sekarang? Jelas? Ya, baik. Terima kasih. Nah, berbicara cyber stalking adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tadi dalam rangka membuntuti atau menguntit aktivitas orang lain, ya, sehubungan dengan adanya maksud ataupun tujuan-tujuan tertentu, sehingga dia terkadang tadi ada pertanyaan, apakah ini merugikan orang lain, dan kalau memang merugikan, apakah bisa ditindaklanjuti secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Nah itu sebetulnya tergantung daripada orang yang dibuntutinya. Nah kita sering mendengar cyber stalker itu ada orang yang melakukan upaya untuk mengetahui aktivitas orang lain, ya, membuntuti aktivitas orang lain atau menguntit aktivitas orang lain ya dengan maksud-maksud tertentu. Walaupun tujuannya tidak ada niatan untuk berbuat jahat, tetapi aktivitasnya itu sudah merugikan orang lain. Nah, aktivitas tersebut walaupun tidak ada secara fisik merugikan orang lain ataupun tidak ada secara beban material, tetap ini bisa dituntut di muka pengadilan atau secara hukum. Kenapa? Karena dia menguntit. Upaya-upaya menguntit atau upaya-upaya membuntuti atau cyber stalker, ya cyber stalking ini itu memang tidak dibenarkan. Itu adalah salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, termasuk ke dalam cybercrime. Nah, berbicara cybercrime, benar adanya cyber fraud, adanya cyber stalking, adanya cyber spionase, atau adanya cyber pornografi, ataupun cyber yang lainnya. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa perlu juga mengetahui ya bahwa penggunaan internet ini sering dilakukan oleh para cyber stalker untuk melacak keberadaan seseorang. Nah, itu salah satunya membuntuti atau penguntitan ya, melacak keberadaan seseorang baik dengan maksud yang tidak ada niatan kejahatan ataupun dengan adanya niat kejahatan, itu paling parah juga. Atau sebaliknya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang ataupun organisasi. Nah, ini juga bisa dikaitkan, tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh kelompok yang mau diskusi, bisa untuk membuat tuduhan palsu atau memantau, termasuk membuat ancaman atau intimidasi, termasuk juga mencuri identitas. Betul, tadi disampaikan oleh kawan kita. Ya. Makanya ketika kita bermain di dunia maya ataupun menggunakan IG, Facebook, ataupun apa saja, Twitter, data-data rahasia atau pribadi kita itu kalau bisa tidak dipublish. Kenapa? Orang akan mencari tahu identitas kita dan disalahgunakan. Termasuk juga kerusakan pada data atau peralatan untuk mencuri atau merusak segala sesuatu yang kita miliki. Bahkan yang seringnya ini adalah untuk membuntuti ya perilaku seseorang karena memang berkaitan dengan informasi-informasi pelecehan. Ini yang banyak sering dilakukan oleh kita dan yang dilakukan oleh cyber stalker itu sendiri. Nah, kita juga perlu mengetahui aksi atau teknik yang dilakukan oleh para cyber stalker ini. Apa saja teknik atau aksinya itu?
Yang pertama, dia bisa melakukan dengan upaya tuduhan palsu. Ya. Nah, tuduhan palsu ini sering kita temukan, ya, banyak pelaku-pelaku yang mencoba untuk merusak reputasi korban mereka, ya, dengan cara memposting informasi-informasi palsu tentang diri mereka atau di situs web yang memang mungkin orang lain bisa mengetahuinya, ataupun dengan cara di blog atau halaman-halaman yang kira-kira orang bisa membaca dan mengetahui. Nah, ini juga merupakan aksi-aksi yang sering dilakukan oleh para cyber stalker, atau yang bahasa awamnya itu masyarakatnya adalah penguntitan. Termasuk juga obrolan-obrolan yang sering diposting, ya, atau ancaman-ancaman yang diposting. Nah, intinya adalah membuat tuduhan palsu yang tidak berdasar, yang tidak sesuai dengan fakta, data yang terjadi di lapangan. Nah, ini juga sudah termasuk cyber stalker. Walaupun tujuannya hanya menakut-nakuti atau mengancam, tetapi ini sudah melanggar hukum. Nah, teknik cyber atau aksi cyber stalker yang kedua itu adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang korban. Terkadang seseorang karena merasa dendam, merasa tidak senang, maka dia mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang orang yang dituju untuk menghancurkannya. Yang ketiga adalah mendorong orang lain untuk melecehkan korban, sehingga korban dibuat malu, dibuat tidak berdaya, baik dirinya ataupun keluarganya, dengan mengganggu korban, ataupun dengan menggunakan pihak ketiga, atau menyuruh. Nah, ini pun sudah aktivitas cyber stalker yang memang banyak mengecewakan orang lain. Yang keempat adalah salah korban. Nah, di sini salah satu aksi cyber stalker itu adalah mengklaim bahwa korban ini melecehkan virus. Kenapa? Dia sengaja memata-matai, membuntuti, ya, jorok menyerang. Eta heula wasu heula Dede. Dede wasu. Ari awas mun wasu. Yang keenam, memesan barang dan jasa, ya. Mereka memesan barang, baik majalah atau foto-foto yang memang tidak baik, ya, berbau pornografi, pelecehan, dan sebagainya. Yang ketujuh termasuk tadi katanya mengatur pertemuan. Nah, ini biasanya juga beresiko tinggi terhadap seseorang yang memang mau mengintimidasi ataupun mau membinasakan seseorang dengan cara atau maksud tertentu, dengan dirinya sebagai pelakunya atau dengan menggunakan pihak orang lain. Nah, itu, ya. Nah, selanjutnya di cyber stalker ini ada memang motif atau tujuan-tujuan orang melakukan tindakan-tindakan pembuntutan atau penguntitan. Yang pertama, kejahatan ini, ya, atau tujuan dari tindakan kejahatan ini yang dilakukan oleh cyber stalker itu dengan cara mengawasi aktivitas online korban. Nah, rekan-rekan mahasiswa harus tahu, ya, seperti apa orang memata-matai kegiatan orang lain di dunia maya. Yang pertama yaitu mengawasi aktivitas online korban via spyware, ya. Di mana kita tahu bahwa spyware ini yaitu program yang dirancang untuk memata-matai komputer atau ponsel seseorang secara jarak jauh. Nah, ini, ya, banyak 24 jam setiap saat, setiap detik kita bisa mengetahui aktivitas apa yang dilakukan secara online dan apa saja yang mereka mendapatkan dari manfaat mengawasi aktivitas online orang lain ini. Nah, yang berikutnya adalah melacak lokasi korban menggunakan teknologi GPS. Nah, ini ada yang positif, ada yang negatif. Ketika penggunaan teknologi GPS ini untuk melacak lokasi korban dengan tujuan dan maksud yang tidak baik, nah itu adalah bentuk cyber stalker, ya, cyber stalking. Yang berikutnya adalah mencegat dengan panggilan ponsel atau SMS seseorang. Nah, barangkali sering kita menemukan atau diri kita menjadi korban adanya SMS atau panggilan-panggilan telepon yang kadang mengganggu tingkat security kita. Yang keempat adalah berkedok sebagai korban. Nah, kita pernah mendengar seolah-olah dia itu korban, bahwa dia korban kecelakaan dan dia sedang melihat seorang, katanya saudara atau keluarga kita, dan mohon untuk segera mengirimkan dan seterusnya dengan maksud yang tidak baik. Itu juga aktivitas daripada cyber stalker.
Nah, yang berikutnya adalah yang kelima, mengawasi dan menonton aktivitas korban lewat kamera tersembunyi. Nah, dengan adanya teknologi CCTV ataupun kamera-kamera tersembunyi dimanapun berada, dengan tujuan yang tidak baik, itu adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh cyber stalker dengan tujuan-tujuan yang memang tidak baik. Nah, selanjutnya di samping tujuan tadi, kita juga harus tahu target, ya, target cyber stalking. Nah, apa saja target yang dilakukan atau yang diincar para cyber stalking ini untuk melakukan tindak kejahatan? Yang pertama itu adalah perempuan, wanita yang memang dipandang wanita ini seolah-olah kaum lemah, seolah-olah kaum yang memang sering menjadi korban daripada tindak intimidasi ataupun tindakan ancaman lainnya. Yang kedua adalah mitra intim atau mantan kekasih yang memang pernah yang tingkat penguasaan dan literasi digitalnya juga rendah. Terkadang dengan adanya informasi seperti ini, cepat panik, mudah tersinggung, tersulut emosi dan sebagainya, ataupun merasa takut dan sebagainya, sehingga dia mengalami depresi yang cukup berat. Nah, ini mudah sekali dijadikan sebagai target-target kejahatan cyber stalking. Yang keempat adalah perusahaan, ya. Memang tadi juga perusahaan-perusahaan banyak menjadi incaran-incaran para pelaku-pelaku cyber stalking, sehingga kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang terjadi demikian. Nah, biasanya yang menjadi target incaran cyber stalking juga adalah orang-orang yang memang pernah ada hubungan dekat dengan cyber stalking itu sendiri, dan orang yang tidak disukai yang paling sering menjadi targetnya. Kenapa? Karena ada faktor unsur dendam, ataupun ketidaksukaan, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Yang terakhir, sebagai tambahan saja tentang penyebab terjadinya cyber stalking. Kita tahu bahwa cyber stalking ini banyak sekali terjadi, ya, apalagi di kalangan artis kita. Ya, makanya sering di acara-acara televisi atau media-media elektronik lainnya, ya, para artis itu mengumbar bahwa dia pernah dibully atau pernah menjadi korban terhadap adanya aktivitas cyber stalking. Seolah-olah mengadu ke netizen. Faktor penyebab terjadinya cyber stalking ini, yang pertama adalah terlalu mudah mengungkap informasi pribadi. Nah, kita tahu masyarakat kita itu selalu senang dengan mengungkap informasi-informasi yang bersifat private, ya, yang bersifat rahasia ke publik. Mana yang perlu dipublish, mana yang tidak perlu dipublish. Nah, sehingga ini harus dipahami oleh kita, ya. Saya rasa semua yang ada di dalam room ini juga senang bermain dengan yang namanya media sosial, baik itu Facebook, baik itu IG, Twitter, ataupun WhatsApp, dan sebagainya, ya. Tetapi perlu kita pahami ada rambu-rambu dan etika-etika tersendiri. Yang kedua, adanya tekanan sosial remaja. Nah, hal mana banyak kalangan remaja yang memang selalu ingin saja menjadi sesuatu yang serba uang, bahkan melakukan tindakan imitasi seolah-olah dia itu mampu dan senang. Ketika orang sudah melakukan publish informasi dirinya, dia merasa senang, bangga, dan menjadi sesuatu yang merasa dirinya adalah segala sesuatunya berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga, kurang komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Nah, oleh karena itu, kadang ketika orang jarang atau kurang berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya pun, pelampiasannya adalah ke media sosial, sehingga tidak sedikit bahasa-bahasa di media sosial, gambar-gambar di media sosial, ataupun konten-konten yang tidak etis, konten-konten yang melanggar aturan, etika, norma, kaidah, ataupun undang-undang itu sendiri, ya, yang berlaku di masyarakat kita, baik secara hukum positif maupun secara hukum adat. Yang keempat, terlalu excited untuk memamerkan sesuatu ketika ini sudah melanggar daripada kode-kode etik, ya, atau melanggar daripada budaya masyarakat dan agama yang kita anut. Nah, ini perlu dihentikan. Nah, itu berkaitan dengan cyber stalking. Mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan ini bisa sedikitnya menjadi obat, ya. Tetapi saya harap tidak cepat merasa puas untuk senantiasa menggali informasi dan menemukan berbagai informasi tentang cyber stalking itu sendiri secara lebih luas lagi. Nah, itu barangkali teman-teman mahasiswa semua, sekali lagi, ya, kita berikan applause untuk rekan-rekan semuanya, ya.
Baik, kita tinggal 2 sesi perkuliahan lagi yang insya Allah sampai perkuliahan yang ke-12 kita akan selesai minggu depannya, Senin, Selasa, dan ke-13-nya atau terakhir kita akan melaksanakan UAS. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Semangat, sehat, ya, dan banyak beraktivitas di rumah, jaga kesehatan masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, I must say you goodbye. See you later next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Abi pada naros ya. Iya. Naros. Lagi. Guys. Sama aku malu banget. Apa tuh? Gak sadar aslinya, ya Allah. Tadi aku ngobrol apa sih? Dek, wasungguh deh panangan. Salting ya Yen mah. Kita jadi lemah. Barsagi habis, langsung keluar sendiri gitu. Ya, Alvin ya. Masih ngakak tadi ya Allah. Amin nangis ya, nan ketawa sumpah. Gigi malu. Aduh ya Allah. Iya, tapi sadar. Yusri. Yusri.